Ini sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya Ibu Tina. Hari ini tadi saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu Tina. Nanti sekitar minggu-minggu ini saya akan lakukan supervisi kelas Ibu Tina. Adapun tujuannya melaksanakan supervisi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran Ibu Tina selama ini. Untuk supervisi ini Betina ada 3 tahap ya. Nanti tahap yang pertama ada pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir nanti pasca-observasi. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan untuk pra-observasinya dulu. Ada tujuannya pra-observasi ini untuk persiapan Betina dari awal, sehingga nanti saat melaksanakan pembelajaran Betina akan lebih siap, lebih pede, sehingga pembelajaran akan berlangsung dengan nyaman, anak-anak semangat, sesuai dengan harapan. Kita mulai dengan untuk supervisi nanti saat observasi itu tujuan apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Baik Bu, jadi untuk pembelajaran saya yang akan diobservasi ini ada beberapa tujuan ya Bu. Yaitu yang pertama, nanti anak-anak melalui kegiatan menyimak video peserta didik mampu menjelaskan makna dan istilah tentang perubahan wujud benda dan lingkungan. Kemudian tujuan kedua, melalui kegiatan menyimak video peserta didik dapat menganalisis informasi tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan berikutnya, peserta didik dapat membuat laporan informasi tentang perubahan wujud benda dengan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Untuk tujuan belajar berikutnya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat. Tujuannya Betina saat pembelajaran Betina akan mengupas tentang bahasa Indonesia. Untuk tujuan tadi, bagaimana area pengembangan yang akan kita laksanakan setelah Untuk area pengembangan nanti saya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya nanti peserta didik dapat menganalisis tentang perubahan wujud benda. Kemudian untuk keterampilannya, peserta didik dapat membuat laporan informasi perubahan wujud benda dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Selain itu, untuk keterampilannya nanti anak-anak juga bisa melaporkan terkait dengan satuan beratnya. Jadi untuk area pengembangannya nanti ada pengetahuan, ada keterampilan, anak-anak diajak untuk praktek menyerahkannya juga ya. Untuk melaksanakan area pengembangannya itu tadi, langkah-langkah apa yang akan kita laksanakan? Strateginya? Untuk strateginya tentunya juga saya rancang juga artikel pamflet itu. Untuk modelnya nanti saya rencananya menggunakan model yang berbasis manfaat atau ability learning dengan pendekatan PDKA. Dimana nanti saya juga sedikit menggunakan teknologi. Dimana rencananya saya ada di akhir pembelajaran ada quiz eduki menggunakan quizzes. Jadi walaupun masih kelas 3, harapannya nanti anak-anak sudah tidak takut untuk menggunakan yang namanya laptop. Kemudian untuk metodenya, metode yang akan saya gunakan nanti tanya jawab, kemudian ada diskusi dan juga ceramah. Untuk media yang akan saya gunakan nanti saya akan menggunakan benda konkret karena nanti ada praktik juga. Untuk benda konkret saya rencananya ingin menggunakan seperti es krim, coklat, mentega, dan es batu. Selain itu, untuk menarik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, saya nanti juga akan menyediakan media yang namanya magic box. Ada juga alat ukur satuan berat, kemudian nanti juga saya menyediakan laptop, LCD dan proyektor. Untuk strateginya, ini nanti rencananya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi PSE, pembelajaran sosial emosional.
Selain itu juga saya akan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar anak-anak itu fokusnya tetap di kelas, pikirannya tetap di kelas, bisa fokus dengan mata pelajaran yang saya berikan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya strateginya yang akan diambil, langkah-langkahnya sangat luar biasa sekali. Untuk langkah-langkah tadi saya ulangi ya Bu Gina. Nanti Bu Gina akan menggunakan positioning, kemudian juga mengaplikasikan teknologi untuk anak-anak, jadi anak-anak diharap tidak takut menggunakan bisa luar biasa sekali. Metodenya ada tanya jawab, ada diskusi ya, medianya juga menggunakan bahan konkret ya. Terus ada juga magic box ya, magic box sangat luar biasa sekali. Nanti apa yang Bu Gina angan-angankan, apa yang Bu Gina harapkan dari langkah-langkah dan strategi yang sudah diambil ini bisa terrealisasi ya. Untuk pelaksanaannya nanti Untuk pelaksanaannya nanti saya laksanakan hari Rabu, Bu. Jadi hari Rabu pada jam pertama dan kedua. nanti hari Rabu Jumat ya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya di depan Jam pertama ya jam 7. jam 7 kita akan kelas ya. Saya akan melakukan suatu seminar yang pertama pada hari Rabu. Kemudian dari percakapan yang kita laksanakan ini tadi, apa yang dapat kita ambil? Dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, Bu, saya merasa lebih siap, lebih mantap untuk melaksanakan pembelajaran minggu depan seperti itu. Mulai dari media, model, kemudian strategi, metode, itu saya jadi punya gambaran ke depannya saya harus bagaimana seperti itu. Oke, nanti sampai jumpa lagi untuk hari Rabu depan. Kita coba lagi, semoga pembelajaran kita nanti bisa lancar, sukses, sesuai strategi dan langkah yang kita ambil. Anak-anak bisa mengikuti pelajaran yang kita jumpa lagi hari Rabu depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Semuanya semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Baik, seperti biasa, Nabi siapkan teman-temannya. Dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua? Alhamdulillah, semuanya sehat, bisa masuk dan belajar bersama. Ya, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan wujud. Anak-anak sudah mempelajari tentang perubahan wujud apa saja? Apa saja? Mencair, kemudian membeku, mengembun, menguap. Ya, pintar. Tina punya sesuatu. Ada yang tahu ini benda apa? Kapur barus, betul. Kapur barus ini berfungsi untuk apa? Iya, pengharum baju atau pengharum ruangan. Pintar. Hari ini kita akan belajar tentang salah satunya adalah perubahan wujud kapur barus. Kita akan mencari tahu mengapa kapur barus yang berbentuk benda padat dapat menghasilkan bau harum. Kemudian kita juga akan belajar salah satunya adalah perubahan wujud
1, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 5. Ini nanti anak-anak akan melihat video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Dari video tersebut, anak-anak nanti akan bisa menjelaskan makna dan istilah kata tentang perubahan wujud benda. Selain itu, anak-anak juga dapat menganalisis perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melihat video, anak-anak nanti juga membaca dan belajar tentang perubahan wujud dan juga satuan gerak. Oke? Nah, anak-anak nanti juga akan melakukan percobaan atau praktik bersama kelompoknya. Dari kegiatan diskusi dan praktik, anak-anak nanti bisa menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Selain itu, dari hasil diskusi anak-anak juga bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan gerak di kehidupan sehari-hari. Sudah disiapkan alat tulisnya? Nanti anak-anak menyimak video materi, kemudian untuk hal-hal penting yang terdapat pada video silakan anak-anak catat di buku catatan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud? Dari video yang telah anak-anak lihat, sekarang pastinya anak-anak sudah tahu perubahan wujud apa yang terjadi pada kapur barus. Menyusui, benar sekali. Kalau dari video yang telah anak-anak lihat, kapur barus ini wujudnya apa? Padat, kemudian berbau harum sehingga berubah wujud menjadi benda. Perubahan wujud zat padat menjadi gas itu adalah peristiwa perubahan wujud menyusui. Perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh pelepasan dan penerimaan energi panas. Sekarang Bujina mau tanya, menguap itu peristiwa perubahan wujud yang terjadi karena menerima panas atau melepaskan panas. Menguap itu bunga panas atau mengeluarkan panas? Menerima panas. Sebelumnya Bujina mau tanya, ini anak-anak sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Di sini Bujina punya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di LKPD ini sudah ada petunjuk belajar dan juga kegiatan-kegiatan yang harus anak-anak selesaikan. Ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, Bujina bebaskan anak-anak mencari sumber belajar dari mana saja. Boleh dari bahan ajar yang sudah Bujina bagikan, boleh juga dari internet. Ya, anak-anak bisa menggunakan laptop untuk mengerjakan LKPD. Silakan anak-anak mencari tahu, berapa berat dari masing-masing benda tersebut sebelum dipanaskan. Kemudian berapa berat benda tersebut setelah dipanaskan dan juga berapa berat yang mengalami perubahan. Nanti anak-anak mengisi laporan pada lembar kerja masing-masing. Silakan sekarang dibaca petunjuk dan langkah-langkahnya. Jika ada yang kesulitan dan ada yang belum dipahami, langsung Bujina punya mystery box. Apa dah? Mystery box. Di sini sudah terdapat 4 permasalahan yang harus anak-anak selesaikan pada kegiatan 2 ini. Untuk setiap kelompok, perwakilan saja bisa maju ke depan mengambil 1 kertas yang ada di mystery box. Ya. Sudah, coba dibuka dulu aja. Dibuka di sini dulu. Dibuka dulu. Bendanya apa? Sambil. Yuk, dibuka. Bendanya
mau mana? Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan dipresentasikan untuk kegiatan belajar 1. Di bawah atau bedanya? Yang lain memperhatikan, kelompok yang lain memperhatikan. Barangkali ada jawaban kelompok yang berbeda. Nanti bisa disampaikan. Berdasarkan informasi yang telah kalian peroleh. Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Cepat, cepat, Kelompok yang lain pasti mendapatkan hasil yang berbeda-beda karena tadi bendanya juga berbeda-beda. Untuk kelompok 4 tadi mendapatkan benda apa? Es krim. Kemudian es krim setelah dipanaskan berubah wujud menjadi benda apa? Cair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair. Tadi informasi yang diperoleh namanya perubahan wujud apa? Mencair. Iya. Kemudian bendanya tadi sebelum dipanaskan beratnya berapa? 146 gram. Kemudian setelah dipanaskan berat yang setelah dipanaskan berapa? Sisanya 67 gram. Berarti berapa berat es krim yang sudah mencair? Caranya tadi dikurangkan apa ditambah? Dikurangkan, iya, betul sekali. Untuk kelompok yang lain, kelompok 2 tadi bendanya apa? Mentega. Mentega itu mengalami peristiwa perubahan wujud apa kalau kelompok 2? Mencair. Bagaimana caranya tadi menghitung berat mentega yang sudah mencair? Dengan pengurangan. Apa yang dikurangkan? Berat mentega sebelum ditimbang dikurangi, sebelum dipanaskan dikurangi. Jadi untuk menghitung mentega yang sudah mencair itu dengan cara mengurangkan mentega sebelum dipanaskan dikurangi dengan sisa mentega yang sudah dipanaskan. Yang masih panas itu berapa? Itu ya, anak-anak mengerjakan evaluasi. Terlebih dulu kita akan bermain kuis, yaitu edu game tematik. Coba disiapkan lagi laptopnya, dibuka internetnya, tutup room. Gunakan. Yang hijau. Apa? Lanjut, ayo semangat. Ya benar apa campur? Bagus. Ines.
Bunda tadi ada apa saja? Membeku, mencair, menguap, mengkristal, menyublim, mengembung. Iya, tadi sudah ada 6 perubahan wujud benda. Karena kalau perubahan wujud benda padat menjadi cair itu termasuk perubahan benda mencair. Tetapi kalau sebaliknya cair menjadi padat, membeku. Untuk satuan berat, jika anak-anak mengerjakan atau menyelesaikan soal tentang satuan berat, kemudian satuannya ada yang berbeda, apa yang harus dilakukan? Menyamakan terlebih dahulu. Kegiatan apa yang paling menyenangkan? Kegiatan belajar hari ini yang paling menyenangkan apa? Apa? Educate? Wih, ya. Ada kesulitan selama pembelajaran tadi? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tina? Alhamdulillah baik, jenengan pripun? Alhamdulillah baik. Tadi pagi kita alhamdulillah sudah melaksanakan supervisi akademik dan sangat luar biasa sekali Bu Tina tadi. Nah, baik, untuk hari ini Bu Tina kita akan melakukan pasca observasi. Kemarin sudah kita melakukan beberapa tahap observasi. Yang pertama pra-observasi, terus tadi Bu Tina sudah melaksanakan supervisi akademik, itu termasuk observasi, dan kali ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi ini. Pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana tadi pembelajaran Bu Tina kelas. Kita mulai Bu Tina? Ya, baik. Tadi selama saya observasi, bagaimana perasaan Bu Tina? Kalau perasaan saya yang tegang itu pasti ya Bu. Tapi perasaan saya senang Bu. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Bisa diceritakan kembali Bu Tina, area pengembangannya yang seperti apa tadi waktu pembelajaran, terus langkah-langkahnya bagaimana? Selama pembelajaran tadi Bu, area pengembangannya yang saya lakukan itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis tentang perubahan wujud benda. Kemudian untuk area keterampilan, anak-anak setelah pembelajaran itu dapat membuat laporan informasi tentang perubahan wujud benda menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian untuk langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu sudah menerapkan perencanaan yang saya buat di RPP Bu, baik model, metode, dan medianya. Jadi tadi area pengembangannya sudah terlampaui semua ya, dari pengetahuan, keterampilan, terus metode sama model pembelajarannya sudah disesuaikan dengan RPP. Menurut Bu Tina tadi itu sudah berhasil apa belum Bu Tina melaksanakan pembelajaran? Baik Bu, untuk itu kalau langkah-langkahnya saya rasa itu sudah sesuai dengan RPP ya Bu. Menurut saya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, tetapi memang masih ada kekurangan yang saya rasakan seperti itu. Bisa diceritakan Bu Tina kendala-kendala atau masalah-masalah yang belum tercapai? Ya, itu selama kegiatan pembelajaran, kalau setelah saya amati dalam proses pembelajaran itu masih ada beberapa anak yang kurang aktif Bu, jadi belum terlibat dalam kelompok tersebut. Jadi belum semuanya belum bisa aktif ya, masih cuma beberapa anak saja yang masih aktif. Jadi ada sebagian yang misalkan masih mengerjakan sendiri atau harus begitu ya. Betul sekali Bu. Terus kira-kira mengapa itu terjadi gitu? Kok bisa seperti itu? Kalau saya rasa mungkin itu karena saya belum memetakan anak-anak ke dalam kelompok
yang sesuai dengan minat, gaya belajar dan kesiapan belajar anak, seperti itu. Oke, berarti belum ada pemetaan ya. Oke. Belum ada pemetaan antara minat anak satu dengan satunya kan berbeda-beda. Iya, Jadi kita iya. harus ada pemetaan dulu. Iya. Oke, rencana tindak lanjutnya nanti bagaimana Bu Tina? Untuk mengatasi semua itu. Untuk kedepannya Bu, mungkin saya akan melakukan penilaian atau asesmen terkait minat, gaya belajar serta kesiapan anak. Jadi ketika saya membentuk kelompok itu sudah berdasarkan pemetaan yang telah saya buat. Oke, berarti nanti akan memunculkan pembelajaran berdiferensiasinya Iya. biar lebih tampak lagi Iya. ya untuk tindak lanjutnya. Oke, sangat bagus sekali Bu Tina. Semoga nanti kedepannya apa yang diinginkan Bu Tina nanti bisa tercapai, anak-anak bisa belajar dengan lebih baik lagi, bisa sesuai dengan minatnya, bakatnya, terus gaya belajarnya, sehingga nanti anak bisa menerima materi yang kita berikan sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk tindak lanjutnya itu kira-kira Tina akan melaksanakan kapan? Untuk tindak lanjutnya mungkin saya lakukan pada pembelajaran berikutnya ya Bu, karena saya rasa dengan semakin cepat kita melakukan tindak lanjut, maka itu akan membuat anak bisa belajar dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke, terima kasih Bu Tina. Semoga nanti proses tindak lanjutnya segera dipenuhi. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gimana hasilnya, apa sudah sesuai, apa masih perlu diperbaiki nanti. Tapi harapan saya nanti dengan tindak lanjut ini pembelajaran yang diinginkan Bu Tina bisa berhasil, bisa tercapai dan anak-anak bisa memahami semua materinya dengan baik. Terima kasih Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.